Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan pengolahan data dengan menganalisis sampel dari hasil pengukuran XRD menggunakan software Match, yang mana software Match ini itu dapat membantu kita untuk menganalisis kandidat fasa yang ada pada sampel. Nah, kandidat fasa ini itu menunjukkan kemungkinan fase-fase kristal yang ada dalam sampel berdasarkan pola difraksi yang diamati oleh software Match ini gitu ya. Nah, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan, kita pilih ke option, kemudian kita klik general option. Nah, di sini kita pilih ke batch. Nah, di sini user levelnya itu adalah beginner. Nah, kalau misalkan kita pakai yang beginner ini, nanti untuk kandidat fasanya itu akan langsung muncul gitu ketika kita mengimport suatu data. Karena kita di sini akan sekaligus belajar juga gitu ya untuk menentukan kandidat fasa dengan mengolah data kita sendiri gitu ya. Maka untuk user levelsnya kita ubah ke expert. Karena kita akan melakukan analisis data hasil kita sendiri gitu ya. Dan kita klik OK. Nah, selanjutnya kita buka filenya dengan klik file, kemudian kita klik import, kemudian kita pilih diffraction data. Karena yang akan kita olah itu data difraksi dari hasil XRD ya. Nah, kemudian kita tinggal pilih saja data yang akan kita import. Di sini saya udah punya data hasil pengukuran XRD-nya. Kita open. Nah, untuk tipe of radiation-nya kita pilih X-ray karena ini adalah hasil XRD yang mana sinarnya itu menggunakan X-ray. Kemudian untuk panjang gelombangnya kita pakai CU ke alpha, yang mana CU ke alpha ini tuh biasanya umum digunakan dalam penganalisaan XRD. Namun panjang gelombang ini tuh bisa disesuaikan sesuai dengan teman-teman menganalisa sampel tersebut gitu. Misalkan kalau teman-teman pakai logam lain, teman-teman bisa pilih aja di sini ya. Kemudian selanjutnya di sini kita pilih 2 theta karena sesuai dengan prinsip dasar dari XRD, yaitu bahwa sinar X yang dibiaskan oleh suatu materi akan mengalami difraksi ketika berinteraksi dengan struktur atom yang akan menghasilkan 2 theta gitu. Jadi pola-pola difraksinya itu akan diperoleh ketika pada sudut 2 theta. Kemudian selanjutnya kita tinggal klik OK. Nah, di sini udah muncul pola-pola difraksinya. Kita lihat gitu ya. Kita zoom. Nah, di sini udah ada puncak-puncaknya gitu ya. Kita perkecil kembali. Nah, untuk menentukan kandidat fasanya, kita akan menganalisis puncak-puncak dari pola difraksi ini. Yang mana puncak-puncak yang akan kita amati itu adalah puncak-puncak yang memiliki intensitas yang tinggi. Karena puncak-puncak yang memiliki intensitas yang tinggi ini tuh cukup mewakili untuk penentuan kandidat fasanya gitu ya. Jadi, nah, karena di sini data difraktogramnya masih kelihatan berdempetan banget dan acak-acakan banget, maka kita perlu memperhalus difraktogram ini menggunakan dengan klik pattern, kemudian kita ke smooth raw data. Nah, di sini udah muncul ya puncak-puncak difraktogramnya itu terlihat dengan jelas dan cukup rapi. Sesuai dengan tujuan kita untuk menentukan kandidat fase ini, maka kita akan memilih puncak-puncak yang akan diamati oleh software untuk menentukan kandidat fasanya gitu ya. Oke, untuk pemilihan puncak-puncak yang akan kita olah nanti, kita bisa menggunakan dengan cara Ctrl X. Nah, di sini udah ada garisnya gitu ya. Kemudian kita tinggal paskan garis ini di tengah-tengah puncak yang kita analisis. Kemudian kita tinggal klik Ctrl dan klik kanan. Nah, nanti ada pola difraksi yang tertandai gitu ya. Ini adalah penggunaan atau penandaan pola difraksi secara manual. Nah, mungkin kalau untuk penandaan pola difraksi yang sedikit, kita bisa pakai secara manual gitu ya. Namun, kebayang kalau misalkan intensitas atau pola difraksi yang akan kita analisis itu banyak, jadi itu akan cukup memakan waktu. Maka, kita bisa menggunakan dengan cara kita klik fix, kemudian fix searching, dan kita klik pick search and pick. Nah, nanti si software ini sendiri akan
menganalisis puncak-puncak mana saja yang akan dianalisis oleh software gitu ya. Nah, di sini udah selesai ya penandaan puncak-puncak menggunakan fix. Nah, namun yang kita akan analisis itu adalah pola-pola difraksi yang memiliki intensitas yang tinggi. Maka dari situ kita bisa menghapus puncak-puncak yang tidak ingin kita analisis gitu ya. Dengan cara kita klik kanan saja, kemudian tahan sampai pilih saja puncak-puncak difraksi yang tidak akan kita analisis. Oke, kemudian kita delete. Oke, ini ada tinggal satu. Kemudian di sini nah, jika dirasa sudah selesai, kita tinggal klik Canvas Identification atau Search Match untuk mengidentifikasi kandidat fasanya ya. Kita tunggu sampai analisisnya selesai. Nah, di sini udah muncul ya kandidat fasanya. Ada beberapa kandidat fasa gitu ya. Ada TGO2, kemudian ada LASB dan lain-lain. Nah, untuk penentuan kandidat fasa, kita bisa pilih dari nilai FOM yang paling tinggi, yang mana FOM itu adalah figure of merit, yang merupakan parameter yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik pencocokan antara pola difraksi eksperimental dengan pola difraksi yang diharapkan dari database. Jadi, semakin besar nilai FOM-nya, maka semakin cocok gitu ya dengan database. Nah, karena di sini nilai FOM yang paling tinggi itu didapatkan dengan formula TO2 992, maka kemungkinan besar bahwa sampel yang kita analisis itu berformula TO2.992. Namun, di sini juga perlu kita perhatikan ya bahwa ada kemiripan dengan kandidat fase yang lain yaitu TO2, yang mana TiO2 ini tuh cukup banyak gitu ya. Maka di sini kita pilih saja TO2 yang kedua. Nah, kita bisa lihat juga pada tengah-tengah puncak yang diamati gitu ya. Di sini kan kelihatan kalau TO2992 ada yang agak rangkap gitu ya di tengah-tengah ininya. Jadi kemungkinan ada sedikit kesalahan gitu dalam penganalisaan. Kemudian kalau misalkan kita pilih yang TO2 yang kedua, nah di sini untuk puncaknya, untuk analisis data yang kita peroleh itu dari tengah-tengah pola difraksi gitu. Maka kita pilih saja yang TO2 yang kedua. Kita drag ke sini. Nah, selanjutnya kita klik data TO2 seperti ini. Kemudian kita buka datasheet-nya. Nah, di sini kita udah dapat ya data-data yang diperoleh dari software match ini. Di sini ada formulanya, kemudian ini ada COD, Crystallography Open Database, yang mana data yang kita peroleh itu sesuai dengan database ini. Kemudian untuk kristal sistemnya itu diperoleh tetragonal, kemudian ini ada sel parameter dengan nilai A-nya sekian dan nilai C-nya sekian. Kemudian di sini juga kita bisa memperoleh nilai HKL-nya gitu ya. Nah, untuk lebih jelas lagi kita bisa buka data ini di display print and export fase identification report atau protokol gitu ya. Kita buka saja biar lebih jelas lagi itu. Nah, di sini kita dapat analisis resultnya, yang mana elemental composition-nya TI itu sebesar 59,9% dan O-nya 40,1%. Kemudian tadi ya untuk struktur kristalnya itu tetragonal, kemudian unit cell-nya. Kemudian di sini ada nama-nama kandidat ya yang tadi kita peroleh dari hasil analisis.
Kemudian di sini ada nilai FWHM dan yang lain-lain ya. Oke, kita tinggal save aja data-data ini untuk analisis selanjutnya. Kita klik save. Kita simpan datanya sesuai yang kita inginkan di mana ya. Kita save. Kita yes saja. Nah, mungkin begitu saja pengolahan data dengan menggunakan software Match untuk menentukan kandidat fasa. Sekian dan terima kasih.